Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat sarapan, semua orang dengan penasaran mengamati Ming Yue. Dengan sangat cepat, ekspresi rasa malu muncul di wajahnya. Kakak Ming Yue terlihat sangat cantik hari ini. King Bei dengan gembira berseru. Kata-kata King Bei menyebabkan beberapa anggota klan King tanpa sadar melihat King Sui. Namun, ekspresi King Sui tetap tidak berubah saat dia dengan senang hati bermain dengan Yu Chang kecil. Pasangan pengantin baru, King Xin dan Feng Yanfei, juga dengan penasaran menatap King Sui. Terutama Yanfei, cahaya bersinar terang di matanya saat dia memandangnya. King Sui tidak repot-repot bereaksi saat dia dengan tenang makan sarapannya. Setelah sarapan, di bawah ekspresi keingintahuan di wajah anggota klannya, King Sui memutuskan untuk membawa Yu Chang kecil untuk berjalan-jalan di jalanan kota. Saudara Sui, aku ingin pergi denganmu. Saudara Sui, tunggu aku. King Sui, King Bei berseru dan mengejar King Sui. Awalnya dia hanya ingin membawa Yu Chang kecil keluar sendirian, tapi siapa sangka itu akan berubah menjadi semacam tamasya keluarga. King Sui melihat saat King Yu bergegas maju, mendorong dan berdesak-desakan dengan orang-orang kaya di jalanan. Tetapi, saat bertemu dengan orang-orang dalam kemiskinan, dia akan menjadi sangat sopan dan baik, dan bahkan membantu seorang nenek tua menyeberang jalan. King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bahwa King Yu sangat membenci orang kaya. King Sui memutuskan untuk menemani Yu Chang kecil hari ini, dan kembali ke klinik bela diri besok. Dia memutuskan bahwa selama musim semi tahun depan, dia akan pergi ke Sekte Pedang Langit bersama dengan Wenren Wusuang. Tuan alkemis muda, tunggu. King Sui menoleh ke belakang setelah mendengar suara yang dikenalnya. Bukankah ini tuan muda kaya yang tidak memiliki elemen yang di tubuhnya? Orang yang mengganggu obrolannya dengan Wusuang. Apakah dia telah memenuhi semua persyaratanku? King Sui bergumam dalam hati. Ginseng 1000 tahun, dan teratai salju 1000 tahun. Hati King Sui bergetar, tetapi wajahnya tetap tenang saat dia melihat tuan muda itu. Tuan alkemis muda, sesuai instruksi Anda, saya telah menunggu setengah bulan, dan membawa semua barang yang Anda minta. Lihatlah, ucap tuan muda itu dengan sedikit tersenyum. King Sui melihat ekspresi keyakinan mutlak di mata tuan muda itu saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah kepercayaannya padanya setinggi ini karena harga yang sangat tinggi yang dia minta? Tunggu aku di klinik bela diri, ucap King Sui. King Sui meninggalkan Yu Chang kecil bersama King Bei dan yang lainnya saat dia pergi ke klinik bela diri. Ketika dia tiba, pemuda itu sudah menunggu di sana. Setelah melihat kedatangan King Sui, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah herbal yang kamu minta, dan setiap tangkainya setidaknya berumur 1500 tahun. Silakan lihat. Tuan muda itu meletakkan 2 kotak berdesain rumit di atas meja. King Sui tersenyum dan saat dia membuka kotak itu, ki spiritual yang kaya meresap ke udara. Ginseng 1000 tahun berwarna ungu, dan setebal lengan, sedangkan teratai salju 1000 tahun tampak bersinar di sekitarnya. Senang dengan kualitas herbal, King Sui tersenyum saat dia menyimpan kotak-kotak itu. Mari ikut aku ke lantai 2. Tuan, menurutmu apakah aku bisa menyembuhkan penyakitmu ini? Ketika banyak orang lain mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Mengingat kecepatan dia mengumpulkan ramuan yang diperlukan, King Sui tahu bahwa latar belakang tuan muda ini mungkin tidak akan kalah banyak, bahkan jika dibandingkan dengan Sekte Pedang Langit. Tidak tahu, tapi saya sudah menghabiskan harta dan uang yang tak terhitung jumlahnya, mengunjungi alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Untuk beberapa alasan, saya merasa seolah-olah Anda bisa melihat langsung ke dalam diri saya saat kita pertama kali bertemu. Bahkan jika gagal lagi kali ini, saya tidak akan rugi. Tuan muda menjawab dengan agak pahit.
King Sui merasakan sedikit kekaguman atas kejujuran tuan muda itu. Berbaringlah dan lepas jubah Anda. Baik, jawab tuan muda itu. King Sui mengambil 9 jarum emasnya yang berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Apa Anda benar-benar tahu penyakit apa yang aku derita? Tuan muda itu bertanya dengan heran. Tubuh Anda pada dasarnya kekurangan elemen yang, dan dengan demikian, Anda tidak dapat melakukan perbuatan dengan wanita. King Sui menjawab ketika tuan muda itu secara bertahap terlihat semakin malu. Tidak perlu malu, selama Anda bisa sembuh. Bukankah semua pengorbanan Anda tidak akan sia-sia? Percayalah padaku, ucap King Sui santai. King Sui, setelah mempelajari kepribadian tuan muda ini, menyadari bahwa dia telah menyukainya. Tegas, dewasa, dan tidak sedikit pun sombong. King Sui memiliki harapan untuk berteman dengan mereka yang memiliki kualitas yang mengagumkan. Cahaya intens melintas di mata tuan muda setelah mendengar kata-kata King Sui. Itu adalah tatapan penuh harapan. King Sui tahu bahwa tuan muda itu benar-benar percaya bahwa dia memiliki metode untuk menyembuhkan dirinya. Melirik benda lembek tuan muda itu, King Sui memasukkan jarum demi jarum dengan cepat ke dalam akupuntur Xingyu, Senyu, Mingmen, Zishi, Qihai, dan Weigong dari tubuh bagian bawah tuan muda itu. Semua titik akupuntur ini menghubungkan 5 organ dan 6 jeroan, dan berpotensi untuk merusak tubuh manusia secara serius dengan sedikit penyisipan. Namun, di bawah kombinasi jarum emas dan teknik api primordial, itu mampu memperkuat konstitusi dan semangat, serta mengatur jumlah, kelembaban, dan panas dalam tubuh manusia. Kekurangan unsur yang menyebabkan ginjal mengerut. Beruntung, hanya 1 ginjalnya yang rusak. Manfaat terbesar Ki teknik penguatan kuno adalah untuk meningkatkan vitalitas, memulihkan organ dalam, membersihkan saluran energi, memperkuat tulang dan daging, serta memelihara dantian. Tuan muda itu mulai merasakan sakit yang begitu hebat hingga hampir tak tertahankan. Perlahan-lahan tubuhnya menjadi panas saat dia berkeringat dengan cepat, tubuhnya tergeletak di genangan keringat. Tiba-tiba, alatnya yang sebelumnya lembek secara permanen mulai terasa hangat. Tuan muda itu sangat gelisah sehingga jejak darah bisa terlihat di matanya yang dipenuhi kegembiraan. Tuan muda dapat merasakan bahwa alatnya secara bertahap mulai berdiri, saat air mata kebahagiaan membasahi wajahnya. Air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Tuan muda, setiap dia melihat ekspresi putus asa di mata orang tuanya, dia akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Secara tidak sadar, dia selalu merasa bahwa dia tidak setara dengan pria lain, dan lagi dia selalu mengecewakan gadis-gadis yang mencintainya. Membiarkan mereka jatuh, menyebabkan mereka sedih, namun dialah yang paling tersakiti. Saat alatnya mengeras menjadi sesuatu yang mirip dengan tongkat baja, King Sui perlahan mengambil jarum emas yang telah dia masukkan. Akhirnya, tuan muda itu meninggalkan klinik bela diri dengan perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan memberitahu King Sui bahwa namanya adalah Lai Chusong, dan bahwa dia berasal dari klan Lai, dari negara Chujiang. Negara Changlang sudah begitu besar, tetapi King Sui masih memiliki tujuannya, yaitu meninggalkan jejak kakinya di 9 benua. Klan Lai dari negara Chujiang adalah klan yang sangat terkemuka. King Sui sangat senang. Dengan lebih banyak teman, ada lebih banyak pilihan. Sebelumnya, jika dia tidak bertemu dengan ahli yang kuat seperti Baili Jingwei, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Mengingat pandangan penuh apresiasi dari Lai Chusong sebelum dia pergi, King Sui sangat tersentuh. Benar-benar orang yang jujur, dan menghargai seseorang. Setelah mengantar Lai Chusong ke depan, King Sui mengunci pintu klinik bela diri dari dalam, dan mengeluarkan kotak berisi 2 jamu 1000 tahun. Haha, akhirnya aku bisa menyempurnakan pelet revitalisasi kecil dan pelet 5 naga. Hanya memikirkan hal ini membuat King Sui bersemangat, tetapi ada hal-hal lain yang perlu dia persiapkan terlebih dahulu. Dia masih membutuhkan ramuan obat lainnya yang berusia 1000 tahun. Mencari bahan-bahan lainnya mungkin membutuhkan waktu 3-5 hari lagi.
King Sui memasuki alam valet jade immortal dengan 2 kotak, bersiap untuk menyimpannya di sana. Namun, saat masuk, dia tercengang. Ruang spesialnya ternyata telah diatur ulang ke level 3 dari alam valet jade immortal. King Sui melihat bahwa alam valet jade immortal telah berkembang cukup banyak. Dia memperkirakan bahwa panjang dan lebarnya masing-masing bertambah lebih dari 40 meter. Sekarang panjangnya sekitar 180 meter, dan diperkirakan kira-kira 33.000 meter persegi. King Sui tentu saja sangat bahagia. Dia baru saja mendapatkan 2 ramuan obat berusia 1000 tahun, dan sekarang alam valet jade immortal telah ditingkatkan juga. Tidak heran orang selalu mengatakan bahwa hal-hal baik datang berpasangan. Itu sangat menyenangkan. Kolam di tengah yang semula lebarnya 20 meter persegi, telah bertambah menjadi sedikit di atas 30 meter, dengan kedalaman 20 meter. Sekelompok besar ikan hitam dan kura-kura berenang dengan gembira di dalamnya, kadang-kadang berkelahi satu sama lain, dan saling mengejar. Aku bisa menambah jumlah ikan hitam dan penyu sekarang. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada kura-kura emas? King Sui terkejut. King Sui sedang menikmati pemandangan kolam yang diperluas ketika tiba-tiba, dia melihat kura-kura emas berkilauan yang seukuran kepala orang dewasa berenang di sekitar kolam dan tampaknya ilahi. Itu seperti penguasa kolam, dan kemanapun dia pergi, baik kura-kura maupun ikan hitam akan membuka jalan untuk kura-kura emas itu. King Sui menatapnya dengan takjub. Dari mana kura-kura itu berasal? Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Apa imbalan untuk naik ke level ketiga dari alam valet jade immortal? King Sui tiba-tiba merasa sangat gelisah saat dia berlari menuju tulisan baja di seberang kolam. King Sui langsung melihat ke arah deskripsi tingkat level ketiga dari alam valet jade immortal. Level 3 dari alam valet jade immortal diaktifkan, penambahan otomatis dari pohon buah peningkat pertahanan yang matang sekali setiap 100 tahun, menghasilkan 10 buah setiap kali. Setiap buah dapat meningkatkan pertahanan seseorang sebanyak 500 kilo. Setiap orang dapat mengonsumsi maksimal 2, konsumsi tambahan apapun tidak akan membawa manfaat, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk alkimia. Dihadiahi kura-kura emas berusia 5000 tahun. Dapat mengekstrak darah dalam jumlah yang sesuai untuk tujuan alkimia, dengan demikian itu bisa menggantikan bahan yang dibutuhkan dari binatang iblis biasa. Itu benar-benar hadiah dari alam valet jade immortal. King Sui tercengang. Sial, benda kecil ini telah hidup selama 5000 tahun. Mengapa sepertinya semuanya terkait dengan alkimia? Tapi aku suka itu. Dia tidak menyangka bahwa mencapai tingkat level ketiga dari alam valet jade immortal, akan menghadiahinya dengan seekor hewan kecil, apalagi yang berusia 5000 tahun. Jika itu adalah makhluk lain dengan umur seperti itu, maka itu mungkin monster iblis yang kuat. Masih ada hadiah lain. Pohon wangi, matang setiap 10 tahun, akan menghasilkan 100 buah yang sangat wangi. Dapat digunakan untuk memasak, membuat bumbu, rasanya tak tertandingi. 1 buah cukup sekali pakai. King Sui melihat ke arah pohon kecil yang tingginya lebih dari 1 meter, dengan 100 buah berwarna ungu, seukuran kenari, dan mengeluarkan aroma yang menenggelamkan. Hanya namanya saja yang memberitahuku bahwa efeknya pasti akan bagus. Haha, aku akan bisa menikmati makanan enak di masa depan. King Sui memetik buah peningkat pertahanan dan buah wangi. Dia akan mencoba barang bagus dulu untuk dirinya sendiri. King Sui dengan cepat menelan 2 buah peningkat pertahanan. Buah ini meningkatkan pertahanan seseorang, dan dibandingkan dengan buah peningkat kekuatan, dia lebih suka ini. Bagaimanapun, sedikit peningkatan kekuatan bukanlah apa-apa bagi seseorang di level King Sui. Tapi, buah peningkat pertahanan terasa lebih rendah dibandingkan dengan buah peningkat kelincahan. Kecepatan adalah satu-satunya teknik di dunia yang tidak bisa dikalahkan. King Sui melihat bahwa pohon buah peningkat kekuatan dan pohon buah peningkat kelincahan telah menumbuhkan 10 buah lagi per pohon yang akan segera matang. Untuk berpikir bahwa sudah hampir 1 tahun.
King Sui berseru bahwa waktu berlalu begitu cepat, dan banyak hal telah terjadi sejak dia datang ke kota 100 Miles. Dia bahkan telah menembus ke level Xiantian dalam waktu kurang dari setengah tahun, tetapi tentu saja, King Sui hanya bisa membuat perbandingan ini dengan layar keempat dari teknik penguatan kuno. King Sui tanpa sadar mengingat si King Zuang, dan akhirnya Mingyue glow, dan kemudian dia tertegun. Liontin Yin Yang, alam valet jade immortal. Mengapa keduanya naik level setelah menikmati kesenangan wanita? Waktu dulu, setelah acara yang tidak direncanakan di mana aku berhubungan seks dengan si King Zuang, alam valet jade immortal ditingkatkan ke level 2. Kali ini, setelah bercinta dengan Mingyue, King Sui berdiri di sana, menatap dengan tidak percaya. Sungguh liontin yang cabul, tidak heran jika disebut liontin Yin Yang. Mungkinkah itu membutuhkan penggabungan energi Yin dan Yang untuk naik level? King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. King Sui telah berharap untuk meningkatkan alam valet jade immortal ke tingkat level 9. Imbalannya pasti akan sangat bagus. Di tingkat 3, selain pohon buah peningkat pertahanan, ada juga penyu obat emas berusia 5.000 tahun, dan pohon wewangian sebagai hadiah. Jika dia mencapai level 9, dengan buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, dan sekarang buah peningkat pertahanan, King Sui berharap bahwa pada akhirnya akan ada buah peningkat vitalitas dan buah peningkat jiwa juga, dan dia bisa menebak apa efeknya. Buah peningkat vitalitas mungkin akan memberikan sedikit pertambahan umur, sedangkan buah peningkat jiwa mungkin akan meningkatkan energi mental seseorang. Sejak buah peningkat kekuatan pertama kali muncul, King Sui berharap bahwa 4 jenis lainnya akan muncul juga. Apa yang tidak dia duga adalah ada juga hadiah seperti penyu emas, serta pohon wewangian. King Sui tidak merasakan apa-apa setelah memakan buah peningkat pertahanan, hanya perasaan yang sedikit membengkak untuk ki dari teknik penguatan kuno. Dia merasa bahwa sirkulasi ki dari teknik penguatan kuno menjadi lebih cepat. Melihat buah peningkat pertahanan yang tersisa, King Sui merasa itu terlalu sedikit. Tidak cukup untuk orang-orang di sekitarnya, apalagi menggunakannya untuk alkimia. Meninggalkan alam valet jade immortal, King Sui melihat bahwa hanya sedikit waktu yang telah berlalu. Dia keluar klinik dengan perasaan yang sangat senang. Saat berjalan di jalanan kota 100 Miles, dia memiliki perasaan khusus. Salah satu kepercayaan diri, keberanian, dan bahkan yang membuat orang-orang di sekitarnya tampak kecil dan tidak penting. King Sui tahu bahwa ini adalah hasil dari meningkatkan kemampuannya. Sekarang, di dalam kota 100 Miles, namanya telah menjadi terkenal sampai-sampai namanya juga dikenal ke kota-kota tetangga. Itu karena keberadaan kultivator Xiantian termuda, seorang jenius yang hanya bisa muncul di keluarga berpengaruh yang telah melalui sejarah bertahun-tahun. Kasus si King Zuang adalah sesuatu yang selalu membuat King Sui merasa sangat canggung. Dia merasa ingin merampas dengan paksa. Sekarang, setelah aku memiliki uang dan kemampuan, mengapa aku tidak menjadi sombong sekali-kali? Apa perlu aku sombong sekali? Menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan solusi untuk sesuatu yang dapat diselesaikan dengan kekuatan, ketika aku memiliki kekuatan yang dibutuhkan, bukankah itu sangat bodoh? Aku tidak mau bodoh karena sombong. King Sui bergumam sambil menggosok kepalanya saat dia berjalan menuju toko obat King Clan. Kenapa kamu tahu bagaimana tetap memperhatikan jalan kali ini? Aku pikir kamu akan menabrakku lagi. Suara yang tajam dan lucu itu terdengar. King Sui tersenyum pahit saat melihat gadis yang berbicara itu ternyata Lollipop. Dia jarang keluar ke jalan, tetapi hampir setiap kali dia melakukannya, dia harus bertemu dengan Lollipop ini setiap saat. Syukurlah dia tidak menabraknya kali ini. Nona muda, kenapa kamu selalu mengikutiku kemana-mana? King Sui tersenyum dan berkata, siapa yang menguntitmu? Dasar narsisis. Xiang Bao memutar matanya, wajah mungilnya yang cantik sangat imut. Lalu kenapa aku selalu bertemu denganmu setiap kali aku keluar? Ucap King Sui,
lalu berjalan ke samping dan melewatinya. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Setiap kali kau bertemu denganku kau selalu mengabaikanku, apakah aku itu menjijikkan? Suara Xiang Bao sedikit terisak. King Sui menoleh dan menatap Xiang Bao. Seorang gadis berusia 18 tahun adalah sebuah bunga kemanapun dia pergi, terlebih lagi Xiang Bao terkenal karena kecantikannya di 100 Miles, lebih cantik dari Xiang Yuan berpayudara besar yang memiliki wajah kekanak-kanakan. Tentu saja, ini akan mengecualikan pendapat mereka yang memiliki preferensi khusus. Seseorang tidak bisa bersembunyi dari apa yang pasti akan datang. King Sui menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak suka menghabiskan waktunya dengan seorang gadis kecil. Dia hanya tidak menyukai gadis yang belum dewasa seperti itu. Xiang Bao melihat King Sui terdiam, dan air mata jatuh tak terkendali. Dia memikirkan yang pertama kali, kedua kalinya, dan sekarang kali ini. Setiap kali dia pergi tanpa ragu-ragu, memandangnya sebagai masalah dan dia bahkan tidak mau berbicara dengannya. Hatinya sakit, dan air mata jatuh dari wajahnya yang seperti sepotong batu giok putih yang sangat indah, seolah-olah itu seperti rantai mutiara yang telah putus. Kenapa kamu menangis seperti ini? Ini seperti aku berbuat jahat padamu. King Sui tidak bisa berkata-kata lagi. Apa yang kamu inginkan? Apa kamu ingin membuat orang lain berpikir bahwa aku telah menindasmu? King Sui kembali tanpa daya. Kamu memang menggangguku. King Sui, mengapa setiap kali Anda melihat saya, Anda ingin melarikan diri? Apakah aku begitu menjijikkan bagimu? Xiang Bao berkata dengan pahit, sepasang matanya yang indah telah memerah. Bukan begitu, itu karena aku punya banyak hal yang harus aku lakukan. Selain itu, kita juga tidak terlalu dekat. King Sui agak tidak senang melihat Xiang Bao menangis dan mengeluh. Dia benar-benar tidak menyukai gadis seperti itu. Kamu berbohong. Mengapa kamu selalu harus memperlakukanku seperti ini? Aku juga punya hak untuk mengejar kebahagiaanku. Bagaimana kamu bisa menutup pintu hatiku seperti ini? Xiang Bao menyeka air matanya dan berkata dengan suara rendah. Sial, gumam King Sui dalam hati. Bukan begitu, aku hanya ingin kamu tidak membuang-buang waktu untukku. King Sui menghela nafas dan berkata dengan serius. Tapi aku bersedia melakukan ini. Bahkan jika aku tahu hasilnya kalau kamu tidak tertarik denganku, aku masih akan melakukan ini tanpa ragu-ragu. Aku tidak menyesali ini. Aku hanya ingin mempertanggungjawabkan diriku sendiri. Mata berkabut Xiang Bao mencerminkan tekad saat dia melihat King Sui. Karena kamu senang melakukan hal ini, aku tidak akan menghentikanmu. Oke, jangan ganggu kehidupanku yang biasa ini. Juga, aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Dan yang harus kamu tahu, kamu bukan tipeku, ucap King Sui berlalu pergi. Lebih baik tidak memperpanjang penderitaan. Agar Xiang Bao tidak merasa lebih buruk di masa depan, King Sui memutuskan untuk memotong pikirannya ketika dia belum terlalu dalam mengaitkannya. Hidupnya sendiri sudah berantakan. Keraguan-raguan selalu mengarah pada masalah. King Sui sangat memahami prinsip ini. Dia meninggalkan Xiang Bao yang linglung saat dia berbalik untuk pergi. Xiang Bao melihat ke arah sosok yang perlahan menghilang, dan air mata sekali lagi membasahi wajahnya. Berdiri di tengah jalan, dia tampak begitu tidak berdaya, sangat menyedihkan. King Sui bahkan tidak berbalik, dan benar-benar meninggalkan tempat itu. Hati Xiang Bao sekali lagi tenggelam dalam air sedingin es. Kali ini, itu bahkan lebih menyayat hati daripada sebelumnya. King Sui telah sampai di klan King, itu bahkan belum siang. Ming Yue sedang bermain dengan gadis kecil itu. Melihat bahwa King Sui telah kembali, wajahnya segera diwarnai dengan lapisan merah yang memesona. Ayah, tinggi. Gadis kecil itu mengulurkan kedua lengan kecilnya dan memanggil dengan gembira saat melihat King Sui. King Sui menggendongnya dan kemudian melemparkannya ke udara. Suara merdu anak itu seperti malaikat yang bahagia, membuat King Sui melupakan segalanya, karena dia dibawa ke lautan kebahagiaan oleh kemurnian senyuman itu. Ming Yue,
Ayo, aku akan memberimu sesuatu di kamar. Hanya ada Bibi Yuanying dan Ming Yue Glow di toko obat King Clan saat itu. Setiap kali tatapan Ming Yue dan King Sui bertemu, dia akan menghindari tatapannya dengan panik. Rasa malu dari seorang wanita dewasa dan menawan ini sangat menggoda, membuat King Sui mengerti bagaimana rasanya seperti memiliki rusa yang berkeliaran di dalam hati. Membawa gadis kecil itu di satu tangan, King Sui memegang tangan Ming Yue Glow yang lembut, dan bahkan dengan nakal berkedip padanya untuk membuatnya merasa lebih malu. Memasuki kamar King Sui, dia melihat tumpukan selimut yang terlipat rapi yang dilipat oleh Ming Yue Glow. Dia teringat pemandangan menawan di mana mereka telah terikat bersama malam sebelumnya, dan tanpa sadar, matanya tertuju pada puncak tubuh halus Ming Yue Glow. King Sui, berhenti menatapku seperti itu. Ming Yue tidak tahan dan berkata dengan malu-malu. Baiklah, aku punya sesuatu buatmu, ini dapat membantumu mempertahankan masa mudamu selama 10 tahun. Keduanya juga sangat bagus. Ambillah sebagai hadiah dari suamimu. King Sui mengeluarkan 1 buah ular cincin emas dan 2 buah peningkat pertahanan dan menyeringai. Buah peningkat pertahanan tidak hanya meningkatkan ki seseorang, tetapi juga memperkuat otot dan tulang seseorang, serta organ dalam. Itu juga meningkatkan ketahanan dan kekuatan seseorang. Ayah, makan, makan. Gadis kecil itu mengulurkan tangan mungilnya untuk merebutnya. King Sui telah lama menyiapkan buah berwarna merah untuknya, tetapi ini belum waktunya baginya untuk mengambil hal-hal seperti itu. Pandangan Ming Yue terhadap King Sui sangat hangat, dan dia bahkan tidak keberatan dengan King Sui yang menyebut dirinya suaminya. Dia kemudian perlahan memakan semua buahnya. Dia adalah wanita yang lemah. Setelah memakan buah peningkat pertahanan, Ming Yue Glow dengan sangat cepat merasakan efek misteriusnya. Biasanya, dia akan merasa lelah setelah menggendong si kecil Yuchang sebentar, tetapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Perasaan yang luar biasa. Terima kasih, King Sui. Wajah yang bermartabat, murni dan cantik tersenyum hangat. Jika kamu masih begitu sopan denganku, berhati-hatilah aku bisa memukul pantatmu. King Sui tersenyum, kenakalan terpancar di matanya. Tatapan itu membuat Ming Yue Glow teringat peristiwa pemalu yang terjadi malam sebelumnya. Pukul pantat, si kecil Yuchang menyeringai dan memanggil. Melihat senyum nakal King Sui, Ming Yue Glow menatapnya dengan tatapan menggoda. Hanya saja pandangan menggoda itu mengandung terlalu banyak kemurnian sehingga jantung King Sui berdebar kencang. Dia benar-benar merasa ingin berguling-guling dengannya, tetapi gadis kecil itu masih ada. Ming Yue, apakah kamu ingin belajar seni bela diri? King Sui memikirkannya. Untuk mengambil Golden Pellet, seseorang harus mencapai puncak Haotain. King Sui berharap dia bisa menghabiskan waktu lama di sampingnya, bahkan jika itu hanya 500 tahun umur tambahan yang akan didapat oleh seorang kultivator Xiantian. Apakah aku masih bisa berlatih? Ming Yue Glow bertanya dengan heran. Tentu saja kamu bisa. Aku akan membantumu mencapai Xiantian. Pada saat itu, kamu akan memiliki umur tambahan 500 tahun, dan sebagai pasangan, kita akan dapat membawa gadis kecil itu bepergian dengan bahagia. King Sui tersenyum saat dia menggendong gadis kecil yang sudah tertidur. Xiantian, itu hanya angan-angan. Dengan suamimu di sisimu, masih ada harapan untuk membuatmu mencapai Xiantian. King Sui tersenyum diam-diam saat dia melangkah maju. Aroma ringan Ming Yue melayang ke hidungnya. Melihat King Sui, wajahnya memerah. Ming Yue, aku ingin menciummu. Menggendong gadis kecil di pelukannya, King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibir ibu muda itu dengan lembut. King Sui mengisap bibirnya perlahan. Sentuhan lembut, sedikit rasa lembab dan manis, kehalusan dan keuletan, King Sui menarik dan menggigitnya dengan lembut. Perlahan, dia membuka paksa mulut Ming Yue, dan mengisap lidahnya yang kecil dengan rakus. Mata Ming Yue Glow setengah tertutup, dan wajahnya yang cantik memiliki ekspresi yang sepertinya meminta lebih banyak sambil terlihat enggan.
Itu benar-benar membuat King Sui bersemangat. Akhirnya, King Sui melepaskan Ming Yue Glow yang terengah-engah. King Sui mendengar suara orang-orang di luar, dan tahu bahwa ibunya telah kembali. Dia menyerahkan gadis kecil itu kembali ke Ming Yue Glow dan berkata, "Aku akan turun. Nanti, bawa putri kita ke bawah untuk makan." "Iya," jawab ibu muda itu. Wajah cantiknya tampak seolah-olah baru saja menjalani putaran seks, tampak sangat menggoda. King Sui memasuki kamar King Yi. Melihat King Yi, dia mengeluarkan buah ular cincin emas dan 2 buah peningkat daya tahan. "Ibu, ini untukmu." King Sui tersenyum. Menghadapi King Yi, senyum King Sui selalu konyol dan jujur. Buah intan. King Yi sedikit heran ketika dia melihat buah peningkat pertahanan. Dia tidak lagi mudah tercengang akhir-akhir ini ketika King Sui mengeluarkan barang-barang yang sangat berharga. Terlepas dari itu, apakah itu buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, atau buah peningkat pertahanan, mereka semua akan membutuhkan 100 tahun untuk mencapai kematangan mereka. Selain itu, buah-buahan itu hanya bisa tumbuh di bawah lingkungan khusus, sehingga nilainya tidak dianggap kurang dari herbal berusia 1000 tahun. "Apa buah berwarna emas ini?" King Yi bertanya dengan penasaran ketika dia melihat buah ular cincin emas. "Ini adalah buah ular cincin emas, sesuatu yang bisa membuat ibu mempertahankan masa muda ibu selama 10 tahun lagi," jawab King Sui sambil tersenyum. "Ibu sudah tua dan tidak ada gunanya. Simpan saja untuk calon istrimu." King Yi tersenyum pada King Sui. "Tidak perlu terburu-buru untuk itu ibu," ucap King Sui. "King Sui, ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu." King Yi berkata dengan ragu-ragu. "Silakan, putramu akan mendengarkan semua yang ibu katakan," jawab King Sui. "Ibu tidak akan melakukan itu. Apapun yang kamu lakukan, ibu tidak akan mengganggu keputusanmu. Ibu hanya ingin bertanya apa yang kamu rencanakan tentang Ming Yue." King Yi bertanya dengan tersenyum lembut. "Tentang ini, ibu bisa memperlakukannya seperti menantu ibu, bagaimana menurut ibu?" jawab King Sui sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Tentu, mengapa tidak? Ming Yue menjalani kehidupan yang sulit. Mengesampingkan masa lalunya, karena kamu menyukainya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bahkan jika kamu memiliki wanita lain di masa depan, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya." King Yi berkata dengan serius. "Ibu paling mengenalku. Bagaimana putramu ini bisa melakukan hal seperti itu?" King Sui berkata dengan senang hati. Dia tidak mengira bisa melalui ini dengan mudah. Dia mengira akan menghadapi masalah keberatan tentang hubungannya dengan ibu muda itu. King Sui hanya peduli tentang King Yi saja. Selama King Yi tidak keberatan, dia tidak masalah dengan siapapun. Bagaimanapun, statusnya berbeda sekarang. Selain itu, Ming Yue Glow adalah seorang wanita yang telah memiliki seorang anak. Meskipun dia cantik, itu akan berdampak buruk bagi reputasi mereka. "Ibu, kamu adalah ibu yang paling berpikiran terbuka. Ibu, ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Oh, apa itu?" King Yi tersenyum dan berkata, nadanya sedikit diwarnai dengan godaan. "Itu, rumor tentang si King Zuang dan diriku adalah nyata. Meskipun itu kecelakaan, aku ingin menjelaskan kepada mereka. Oleh karena itu, aku memberitahu ibu dulu, sehingga ibu siap untuk itu." King Sui berkata dengan canggung. King Yi memandang King Sui, tertegun, sebelum dia bertanya dengan tatapan aneh. "Lalu bagaimana dengan Wu Suang?" "Oh, tentang Wu Suang, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya," King Sui berkata tanpa daya. "Dasar bajingan kecil, kau merayu ke sana kemari seperti itu di usiamu yang masih begitu muda. Tapi kau adalah putraku, jadi aku mendukungmu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengembalikan semua keindahan di dunia, ibu akan lebih bahagia," ucap King Yi tersenyum dan mengusap kepala King Sui. King Sui tidak bisa berkata-kata, setelah mendengarkan perkataan ibunya. King Sui, selama itu bukan sesuatu yang membawa aib, tidak memiliki hati nurani atau sesuatu yang langit dan bumi tidak akan mentolerir,
maka ibu akan mendukungmu. Tapi, gadis dari klan Si sudah bertunangan dengan pria klan Situ. Mungkinkah kamu berpikir untuk merampasnya? Ucap King Yi mengernyitkan keningnya. Tidak perlu merampas ibu, karena klan Situ akan memundurkan diri. Aku akan pergi langsung ke klan Si untuk melamarnya. Klan Si akan langsung mencari klan Situ untuk menolak pernikahan itu sendiri. Jawab King Sui. Sial, ibu tidak pernah berpikir bahwa klan King kita akan menindas orang lain dengan kekerasan juga. King Yi menghela nafas. Bahkan jika aku tidak melamar pernikahan, klan Si masih bisa menolak pernikahan tersebut, karena aku tahu pasti bahwa si King Zuang sama sekali tidak menyukai Situ Bufan. Dengan pemahamanku tentang dia kemungkinan besar akan menolak pernikahan itu. King Sui menyeringai. Apapun yang kamu pilih, ibu merasa yakin. Silakan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. King Yi dengan lembut memeluk King Sui dan berkata, putraku telah dewasa, dan hanya akan tumbuh semakin jauh dari ibunya. Setelah mengatakan ini, King Yi tersenyum. Ibu, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Seorang anak laki-laki akan selalu paling dekat dengan ibunya. Bahkan bagi orang yang jahat di luar sana, atau orang yang berubah-ubah dan tidak setia, ada kasus di mana mereka menceraikan istri mereka, atau mendapat banyak istri dan selir, tetapi untuk seorang ibu, hanya ada satu. King Sui berbicara, merasa bersalah. King Yi tidak bisa berhenti tertawa. Melihat King Sui, meskipun dia adalah seorang kultivator Xiantian, dia masih anaknya. Dia akan selamanya menjadi anak yang terbaik, dan yang paling dia banggakan. Tidak lama kemudian, orang secara berurutan datang. King Sui secara langsung memberikan 4 buah peningkat pertahanan kepada King Yu, King Hu, King Bei dan King Si, menyisakan 2 untuk kegunaan lain. Sore hari, King Sui berencana mengirim ikan hitam dan kura-kura ke Yu Hein. Meskipun dia telah meninggalkan saham sedikit lebih dari setengah bulan sebelum dia pergi, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi stok yang cukup. Sekarang dia telah kembali selama sehari, sudah waktunya untuk mengunjungi Yu He. Setelah makan siang, King Sui menolak siapapun yang ingin mengikutinya, dan menuju ke penginapan Yu He sendirian. Dia merasa ingin tertawa ketika dia mengingat bagaimana King Bei mencibir mulut kecilnya dengan marah. Yu Hein telah menjadi restoran terbesar dan paling terkenal di seluruh kota 100 Miles. Peningkatan jumlah ikan hitam, ditambah dengan efek sup penyu, menyebabkan Yu Hein menghadapi banyak sekali pelanggan setiap hari. Meski masih banyak yang tidak sempat memakannya, setidaknya mereka bisa makan 1 kali jika menunggu 10 hari, atau bahkan setengah bulan. Sup penyu bahkan lebih populer daripada ikan hitam, terutama di antara para pria. Bahkan ada mereka yang telah melakukan perjalanan dari tempat yang jauh ke kota 100 Miles untuk mencoba sup penyu. 1 orang menyebar menjadi 10, 10 orang menyebar menjadi 100, sup penyu telah lama menjadi semacam keberadaan ilahi, harus dimiliki semua orang ketika mereka bepergian ke sini. Nona muda ada di atas, silakan lewat sini. King Sui tersenyum pada gadis pelayan itu. Kali ini, dia lagi, pelayan cantik itu lagi, dan dia bahkan berkedip manis saat berbicara dengannya. King Sui tersenyum padanya dan menaiki tangga yang terlalu akrab baginya. Sehubungan dengan Yu He, King Sui merasa sangat rumit. Dia ingin memberinya lebih banyak ruang. Di tangga yang sudah dikenalnya, kenangan akan adegan yang dia bagikan dengan Yu He melintas. Biarkan alam mengambil jalannya, gumam King Sui dalam hati. Ketika King Sui melihat Yu He, wanita itu sedang duduk di depan mejanya, sibuk menghitung penghasilan bulanan. Mendengar suara langkah kaki, Yu He mengangkat kepalanya dan melihat King Sui. Mata indahnya penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Kamu kembali." Sukacita itu tidak ditutup-tutupi. Kakak Yu He sepertinya sibuk. Mungkin aku harus kembali lagi lain hari." Meskipun King Sui mengatakan bahwa dia harus mengunjungi hari lain, kakinya menuntunnya ke arah Yu He. "Baiklah, laki-laki tersayang, saudari ini berterima kasih karena Anda telah datang mengunjungiku."
Yu He tertawa saat dia menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Kamu adalah bos dari Yu Hein. Lihatlah, betapa sibuknya kamu sekarang. Yu Hein sekarang dikenal jauh dan luas, kakak Yu He benar-benar mendapatkan ketenaran dan keuntungan besar. King Sui tersenyum ketika dia berbicara dan menerima cangkir teh dari Yu He. Ini semua berkat kamu, dan kamu dapat menyebabkan penginapan Yu Hein kami tutup kapan saja. Aku tidak yakin apakah aku harus bahagia atau sedih. Semua pelanggan saat ini mencari ikan hitam dan sup kura-kura. Setelah kamu pergi, atau keluar dari ikan hitam dan kura-kura, penginapanku harus segera ditutup. Yu He tersenyum dan berkata, mengambil tempat duduk di seberang King Sui. King Sui tercengang. Tahun depan, ketika dia akan pergi ke Sekte Pedang Langit, dia tidak akan bisa terus memasok ikan hitam dan kura-kura. Meskipun Yu Hein telah menghasilkan cukup banyak selama periode ini, sekali tidak ada lagi ikan hitam dan kura-kura, basis pelanggan akan sangat berkurang dan bahkan bisa menyebabkan penginapan tutup. Jika itu masalahnya, dia akan menimbulkan masalah bagi Yu He. Melihat King Sui menatap ke angkasa, Yu He tersenyum lembut saat dia melambaikan jari rampingnya di depan King Sui. Kenapa kamu linglung? Jangan terlalu memikirkannya. Serahkan saja semuanya pada takdir. Itu bagus, kalau tidak, aku akan mendapat masalah jika kamu menangis dan tidak membiarkan aku pergi. Kamu tidak tahu malu. Apa yang kamu maksud dengan menangis dan tidak membiarkanmu pergi? Yu He memutar matanya dan berkata dengan menawan. Setelah itu, Yu He bertanya setelah ragu-ragu. Apakah kamu akan pergi lagi? Apakah ini akan berlangsung lama? Setelah tahun baru, aku mungkin akan pergi. Jangan khawatir, mungkin akan ada jalan keluar lain. Semuanya akan menjadi yang terbaik. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap wajah suram Yu He yang tidak wajar. Kamu akan pergi setelah tahun baru. Apakah itu akan berlangsung lama? Yu He mungkin tidak menyadari bahwa ada keterikatan dan keengganan dalam nada suaranya. Melihat Yu He yang brilian di depannya, dia memikirkan perasaan rumit di antara mereka. Dia teringat saat pertama kali mereka bertemu, sosok yang bulat dan seksi, wajah cantik yang dewasa dan tenang, dan pemandangan menawan yang terjadi di antara mereka saat pertama kali dia memanggilnya anak kecil. Tidak yakin, aku mungkin kembali setahun sekali, atau mungkin 3-5 tahun sekali. Jawab King Sui. Negeri Changlang sangat jauh. King Sui ingin memindahkan seluruh klan King ke negara Changlang, tetapi dia belum menyelesaikan rencana apapun tentang bagaimana cara melakukan itu. Oh, sepertinya akan sulit bagiku untuk mengejarmu sekarang. Kamu telah melebarkan sayapmu, dan akan segera melayang di langit. Satu-satunya pertanyaan yang harus kamu jawab adalah, apakah kamu akan ingat bahwa kamu memiliki saudara perempuan sepertiku, ucap Yu He sambil tersenyum. Meskipun Yu He tersenyum, King Sui masih bisa mengatakan bahwa ada ketegangan dalam senyumnya. Ketika dia mendengar kata-kata Yu He, King Sui menyeringai dan menyentuh kepala Yu He. Nona muda, mengapa kamu banyak berpikir? Apakah kamu benar-benar puas dengan statusmu saat ini? Apakah kamu tidak ingin mencapai Xiantian? Tidakkah kamu ingin keluar untuk menjelajahi dunia yang luas di luar sana? Bukankah kau pernah bertanya apakah aku akan membawamu saat aku menjelajahi dunia 9 benua, ingin aku mengajakmu? Yu He tertegun saat dia mendengar kata-kata King Sui. Matanya memantulkan harapan, tetapi segera digantikan oleh semburat depresi. Di seluruh dunia dari 9 benua, tidak ada orang yang tidak ingin mencapai alam Xiantian, tapi itu terlalu jauh. Seseorang bisa melihatnya, tapi tidak pernah mencapainya. Jawab Yu He. King Sui menyeringai setelah mendengar jawaban Yu He. Jika kamu tidak berusaha, bagaimana kamu tahu apakah kamu tidak akan dapat mencapainya? Kakak Yu He, selama kamu berlatih keras, aku akan memiliki cara untuk membantumu mencapai ranah Xiantian di masa depan. King Sui berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki sarana dan kemampuan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menyempurnakan Xiantian Golden Pellet, persyaratan yang harus diambil seseorang adalah mencapai puncak Hautian.
Melihat tatapan Yu He yang terkejut dan meragukan, King Sui tidak punya pilihan selain melanjutkan semangat penipuannya. Kamu telah melihat sendiri pencapaianku hingga saat ini. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu pasti tidak akan mempercayainya. Aku pasti bisa membuatmu percaya akan kata-kataku, ucap King Sui. Yu He melihat tatapan tekad King Sui dan memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kakeknya disembuhkan oleh seni penyembuhan misteriusnya. Dia menyadari bahwa dia tidak begitu mengenalnya dengan baik. Tapi, dia tahu bahwa dia baik padanya, dan itu sudah cukup. Setelah memikirkannya, Yu He tersenyum cerah. Tiba-tiba, King Sui memikirkan buah wangi yang dia miliki. 100 buah yang dia panen semuanya masih di alam Valet Jade Immortal. Sangat nyaman untuk memiliki ruang ini. Ini adalah kartu truf tersembunyi terbesarnya. Hari ini, selain mengunjungi Yu He, dia juga ingin menguji efek dari buah wangi yang dia miliki. King Sui ingin menggunakan ini untuk menggantikan ikan hitam dan kura-kura jika diperlukan. Mengambil buah wangi, dia memberikannya kepada Yu He dan berkata, "Suruh seseorang membuat hidangan daging biasa, dan kemudian tambahkan sedikit ini sebagai penyedap rasa. Dan buatlah 2 panci sup kura-kura dengan bahan kura-kura biasa, tambahkan ini juga. Dan yang terakhir buat 1 panci sup kura-kura, dengan bahan kura-kura dariku." Yu He melihat buah valet seukuran kenari, dan ketika dia memikirkan kata-kata King Sui, matanya bersinar saat dia dengan cepat pergi. Ketika dia kembali, dia duduk di samping King Sui dan bertanya, "Buah kecil itu buah apa?" Aroma kecil yang seperti anggrek melayang ke hidung King Sui. Dia menarik 2 napas dalam-dalam, tersenyum dan berkata, "Yu He, aroma tubuhmu sangat harum." Yu He tersipu atas tindakan King Sui. "Dasar bajingan kecil, cepat beritahu aku, buah apa itu, dan apa efeknya?" "Buah aroma mabuk. Mengenai efeknya, aku juga tidak yakin," jawab King Sui. Yu He menatap tanpa daya pada pria yang selalu memberinya kejutan. Dia hanya bisa menunggu hasilnya. Bagaimanapun, dia akan selalu membawa kejutan setiap saat. Setelah beberapa saat, Yu He bertanya pada King Sui apa yang terjadi baru-baru ini. King Sui ingat bahwa dia masih memiliki buah ular cincin emas, tentu saja dia memberikannya kepada Yu He. Setelah mengetahui efeknya, Yu He menerimanya tanpa ragu-ragu. King Sui hanya bisa berseru pada dirinya sendiri, bagaimana wanita akan selalu paling memperhatikan penampilan dan kemudahan mereka, tidak peduli betapa cantiknya mereka. Aroma menyegarkan apa itu? Sebelumnya tidak begitu menyegarkan, seolah-olah tepat di depan mataku. Yu He menatap King Sui dengan kaget. King Sui menutup matanya dan mencium bau menyegarkan yang akan membuat seseorang ingin tenggelam di dalamnya. Seolah-olah aroma itu langsung memasuki tubuh seseorang. Ini adalah aroma yang memabukkan. Segera, seorang pelayan membawakan 2 mangkuk sup. King Sui melihat bahwa itu adalah gadis cantik yang sama dari sebelumnya. Melihat bahwa King Sui dan Yu He duduk bersebelahan, dia melemparkan tatapan licik King Sui saat dia mengedipkan sepasang mata yang jernih itu. Di antara 2 sup, salah satu adalah sup andalan semua aspek, sementara yang satunya adalah sup normal dengan tambahan buah wangi. Aroma yang memabukkan dari sebelumnya adalah sup dengan buah wangi. King Sui, ini baunya bahkan lebih enak dari sup penyu andalan kita. Yu He melihat sup itu dan kemudian menatap King Sui dengan heran. "Coba cicipi, lihat seperti apa rasanya." "Bagaimanapun, sup ini dibuat dari kura-kura biasa," ucap King Sui tersenyum. Situasi ini di luar dugaannya. Hadiah dari alam Valet Jade Immortal tingkat 3 pasti akan bagus. Tidak ada efek lain selain membuat makanan terasa enak, gumam King Sui dalam hati. "Benar, bahkan aku sudah lupa kalau ini dibuat dari kura-kura biasa sampai kamu mengingatkanku. Ayo coba." Yu He menarik King Sui dan berjalan menuju meja samping tempat kedua mangkuk sup itu. Melihat Yu He memegangi tangannya, King Sui berpikir dalam hati. Apakah dia berpikir untuk berbaikan denganku karena aku akan segera pergi?
Ini benar-benar enak, jauh lebih baik daripada sup penyu andalan kita. King Sui, coba saja, ucap Yuhe. King Sui duduk dan dengan tidak sabar ingin mencicipi sup kura-kura dengan tambahan buah wangi. Yuhe meraup sesendok dan membawanya ke mulut King Sui. King Sui tercengang. Yuhe kemudian menyadari bahwa itu adalah sendok yang baru saja dia gunakan, dan itu terlalu genit. Dia baru saja akan mencabutnya ketika King Sui dengan cepat memasukkannya ke mulutnya dan meminum semuanya sekaligus. Kesegaran yang memenuhi mulutnya adalah sup dengan kualitas terbaik. Perasaan yang diberikannya seolah-olah ada yang mengambang, sungguh tak terlukiskan. Yang terpenting, itu adalah perasaan kehilangan akal. Tidak heran itu disebut buah wangi. Mereka berdua dengan cepat menghabiskan supnya, dan mau tidak mau meminta dua lagi. Perasaan tidak bisa berhenti terlalu sulit untuk ditanggung, orang tidak bisa menahannya. Yuhe menyentuh perut kecilnya yang sedikit menggembung dan meregangkan tubuhnya dengan malas, sangat puas. Tidak kusangka memiliki makanan yang enak itu benar-benar menyenangkan. Tidak heran semua orang suka makan yang lezat. Makanan dan seks adalah sifat alami manusia. Ini menunjukkan bahwa makan dan berhubungan seks adalah yang paling menyenangkan, ucap King Sui, lalu menampar bibirnya sendiri dengan puas. Dasar bocah cabul tidak tahu malu. Kau tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Yuhe memprotes dengan genit. Hai bocah cabul, apakah sup ini memiliki efek yang sama dengan sup andalan kita? Yuhe ragu-ragu dan bertanya pada King Sui. Efek apa? King Sui bertanya pura-pura bingung. Dasar bajingan cabul, kamu hanya akan puas setelah membuatku mengatakannya dengan lantang. Aku bertanya apakah itu memiliki efek membuat seks terasa lebih baik. Yuhe berbicara dengan sangat malu-malu sehingga itu sangat menawan sehingga dia menjadi mati rasa. Hehe, awalnya kura-kura memberikan dorongan seksual pria. Meskipun kura-kura biasa tidak seefektif sup kura-kura andalan kita, tapi tetap bergizi. Sekarang lebih enak dari sebelumnya. Seperti ikan hitam, meski tidak memiliki dampak yang sama, permintaan lebih dari pasokan. Tapi bagaimanapun juga, tidak semua orang ingin makan setiap hari. Terlalu banyak aktivitas yang sama akan membuat seseorang merasa bosan. Sepertinya kau akan sangat sering melakukannya, karena mengetahuinya dengan sangat baik, ucap Yuhe. Yuhe melirik ke arah pemuda yang telah membodohinya sebelum dia mengedipkan mata indahnya dengan nakal. Uhuk, aku membaca dari buku, jawab King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Melihat keadaan malu King Sui, Yuhe tersenyum bahagia. Pesona dewasa, ditambah keindahan ekstrim yang tenang, begitu indah sehingga akan membuat orang gila dan merasa sangat tergoda. Sial, aku gagal. Aku telah gagal mengerjainya. King Sui bergumam. King Sui, apa nama buah itu? Aku lupa. Yuhe menatap King Sui dengan tatapan kerinduan di matanya. Buah wangi. King Sui berkata sambil melihat ke arah Yuhe. Apakah kamu masih punya? Tinggalkan beberapa untuk saudari, untuk memuaskan keinginanku. Yuhe menebak bahwa King Sui tidak akan memiliki banyak barang bagus seperti itu. Ya, tapi tidak banyak sekarang. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa 100 tidak cukup sama sekali. Dia hampir tidak bisa memasok 2 buah per hari. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum mereka matang kembali. Itu bukanlah solusi jangka panjang, gumam King Sui dalam hati. Cukup baik jika ada cukup untukku makan. Dan aku sudah memikirkannya, setelah kamu pergi, aku akan menutup Yuhein. Ucap Yuhe sambil tersenyum. Menutup, mengapa? Apakah kamu tidak terlalu peduli dengan Yuhein ini? Tanya King Sui dengan heran. Dia akan merasa bersalah jika dia yang menyebabkan Yuhein ditutup. Aku sudah memikirkannya, dan aku ingin berlatih, aku ingin mencapai Xiantian juga. Saat aku mencapai Haotian, aku akan pergi mencarimu. Yuhe sepertinya bercanda saat mengatakan ini, tetapi King Sui bisa merasakan tekad di matanya. King Sui tidak mengatakan apa-apa,
tetapi meninggalkan 2 buah peningkat pertahanan yang tersisa untuk Yu He sebelum dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Berjalan keluar dari penginapan Yu He, King Sui mendapatkan kereta yang kebetulan lewat. "Tuan, tolong antarkan aku ke klan Si." King Sui memberitahu pria parubaya yang memiliki rambut beruban di kedua sisi pelipisnya. "Baik tuan muda," jawab pria parubaya itu. Sekitar 1 jam kemudian, kereta kuda berhenti di luar rumah yang megah. King Sui turun dari gerbong dan membayar pengemudi kereta parubaya itu, sebelum melihat-lihat rumah paling mewah di seluruh kota 100 Miles. Klan Si berada dalam namanya, orang-orang yang bertanggung jawab atas kota 100 Miles. Mereka adalah klan terkemuka di kota 100 Miles, dan bahkan klan Si itu tidak bisa dibandingkan. Namun, jumlah orang yang telah mencapai Hautian tidak sebanyak klan situ. Pintu hitam lebar itu memiliki lebar sekitar 10 meter. Dilihat dari luar, bangunan itu berwarna keunguan, memberikan kesan yang sangat megah. Di kedua sisi pintu, ada puluhan penjaga dengan armor abu-abu. "Berhenti di tempat, siapa kamu?" "Ini adalah kediaman tuan kota," ucap salah satu penjaga yang kurus dan kuat di salah satu ujung pintu gerbang yang berusia sekitar 30 tahunan menghentikan King Sui. King Sui tercengang. Dia selalu menganggap klan Si sebagai klan Si, dan telah lupa bahwa klan Si juga merupakan kediaman tuan kota. Itulah mengapa ada begitu banyak penjaga yang siaga, tidak heran klan Si tampak begitu mengesankan. "Saudaraku, tolong bantu saya menyampaikan pesan untuk mengatakan bahwa King Sui dari klan King ada di sini untuk memberi penghormatan kepada klan Si," ucap King Sui sambil tersenyum. "Anda adalah King Sui dari klan King. Mohon tunggu sebentar." Pemuda itu juga tercengang, dan kemudian dia dengan cepat memasuki klan Si. Baru kemudian King Sui menemukan betapa dia telah menjadi terkenal, setidaknya di 100 Miles. Meskipun menjadi terkenal bisa melelahkan, orang-orang yang memiliki reputasi baik diselamatkan dari banyak masalah ketika mereka melakukan sesuatu. Segera, pemuda itu kembali. "Mari tua muda, lewat sini, tuan kota sudah menunggu Anda di ruang tunggu." Di pemimpin penjaga itu, King Sui memasuki klan Si. Begitu masuk, dia merasa itu sangat luas sehingga bisa membuat seseorang kesasar di dalamnya. Gunung buatan, kolam, paviliun, patung, semuanya ada di sini. Barisan penjaga terus lewat, dengan kebanyakan dari mereka memegang pedang. Mereka tampak cukup mengesankan, karena masing-masing dari mereka berdiri tegak dan tegak. Bagaimanapun, mereka bekerja atas nama tuan kota. Masing-masing membawa aura yang mengesankan, yang menyebabkan King Sui berpikir untuk melihat dirinya sendiri suatu hari nanti untuk melihat betapa mengesankan kediaman penguasa kota negara Changlang juga. "Ada di depan, silakan lewat sini." Mendengar kata-kata penjaga itu, King Sui mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa mereka telah mencapai pintu masuk ke ruang tunggu. "Terima kasih saudara, silakan kembali bekerja." King Sui tersenyum dan mengatakan ini sebelum dia memasuki ruang tunggu. Furnitur di ruangan sangat sederhana. Di ruang tunggu yang luas hanya ada beberapa meja dan kursi, dan di bagian paling atas terdapat meja yang memanjang. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua duduk di belakangnya, melihat-lihat beberapa gulungan. Setelah mendengar beberapa suara, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan sepasang mata yang cerah dan cerdas menatap King Sui. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, dia mengenalinya sebagai senior dari klan Si yang duduk di meja yang sama dengan kakeknya di pernikahan King Zin. Oleh karena itu, ketika King Sui melihatnya, dia langsung mengenalinya sekilas sebagai tuan tua klan Si Dingtian. "Benar-benar tamu yang langka, King Sui. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan datang ke sini." Si Dingtian tampak sangat bahagia saat melihat King Sui. "Tuan tua, saya sebenarnya di sini hari ini untuk membahas masalah dengan diri Anda yang terhormat." King Sui membungkuk pada si Dingtian dalam kapasitas seorang junior. "Hahaha, aku tidak berani menerima penghormatanmu ini. Kamu sudah menjadi kultivator Xiantian muda yang sangat jenius, tidak perlu mengikuti kebiasaan seperti itu."
Si Dingtian dengan cepat berkata, ada pepatah di dunia 9 benua. Begitu seseorang mencapai Xiantian, hanya orang yang lebih tua yang bisa menerima rasa hormatnya. Adapun orang lain, bahkan jika mereka lebih tua darinya, selama mereka bukan Xiantian, mereka tidak akan bisa menerimanya. Jika tidak, umur mereka akan dipersingkat. King Sui tahu tentang semua ini, tetapi bagi seseorang yang akan segera menjadi yang lebih tua, dia pasti bisa menerima aturan adat ini. Hahaha, King Sui, masalah penting apa yang harus dibicarakan dengan lelaki tua ini di sini? Tanya si Dingtian dengan tertawa bahagia. Saya datang untuk membuat lamaran pernikahan, ucap King Sui tegas. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat reaksi si Dingtian. Si Dingtian tercengang. Nak King Sui, putriku semuanya sudah menikah dan semuanya sudah memiliki anak, dan 8 dari cucu perempuanku, ke-6-nya juga sudah menikah, sedangkan yang 2. Salah satunya telah dijodohkan dengan orang lain, dan satu-satunya yang tersisa masih balita. Apakah kamu salah informasi? Ucap orang tua itu dengan tersenyum. Jika King Sui tahu bahwa si Dingtian mengatakan semua ini dengan sengaja, dia pasti akan mengatakan bahwa orang tua itu adalah rubah licik. Saya ingin Anda memberikan si King Suang kepada saya untuk dinikahi. Setelah mengatakan ini, King Sui menatap si Dingtian yang linglung. King Sui berpikir bahwa dia harus menekannya dengan kata-kata, karena akan sia-sia jika tidak menggunakan skillnya. King Suang telah bertunangan dengan klan Situ. Wajah si Dingtian tenggelam saat dia berbicara dengan tenang. Suasananya sedikit tertekan. Masalah itu mudah diselesaikan, tolak saja pernikahannya. Jawab King Sui dengan tersenyum lembut. Mendengar kata-kata King Sui, si Dingtian sedikit marah. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan King Sui, tetapi juga nada santai yang dia ucapkan. Pernikahan adalah masalah besar, dan bukan permainan anak-anak. Bagaimana kami bisa menolak mereka begitu saja? Harus ada alasan yang tepat untuk itu. Jawab si Dingtian sambil menatap King Sui. Alasannya adalah karena saya menyukai King Suang, dan ingin menjadikannya sebagai istri saya. Alasan ini seharusnya cukup, ucap King Sui. Tidak, alasan ini terlalu dibuat-buat. Situ Nantian dan saya sendiri memiliki puluhan tahun persahabatan, pertunangan ini telah diatur selama lebih dari 20 tahun. Jawab si Dingtian sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah tidak apa-apa jika aku sudah melakukan perbuatan dengan King Suang? King Sui bertanya dengan ragu-ragu. Apa? Dasar bocah bajingan. Tidak kusangka rumor itu nyata. Kali ini, si Dingtian benar-benar marah saat dia berteriak. Haha, alasan apa yang kamu butuhkan? Katakan saja kepada Situ Nantian bahwa saya ingin menikahi King Suang. Aku akan menghajar siapapun yang berani melawanku. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengatakan ini dengan cara yang lugas. Alasan King Sui mengatakan ini adalah karena dia juga tahu bahwa si Dingtian juga ingin menolak pernikahan dengan klan Situ, tetapi hanya saja dia tidak dapat menemukan pembenaran yang tepat. Bagaimanapun, kedua keluarga itu memiliki hubungan dekat. Orang-orang di dunia 9 benua sangat menghargai janji-janji dan paling menaatinya. Setiap kali dia melihat ekspresi muram cucunya, dia akan merasa tidak nyaman. Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa cucunya membenci Situ Bufan, dan itu adalah penyebab depresinya. Meskipun demikian, dia tidak berdaya. Karena itu, si Dingtian terus menunda pernikahan mereka. Itu juga alasan mengapa si King Suang masih belum menikah pada usia 25 tahun. Kamu benar-benar menyukai King Suang. Apa kamu yakin ingin melakukannya? Si Dingtian tidak lagi menanyakan alasan King Sui saat dia mengubah baris pertanyaannya. King Sui mengangguk. Suka berarti suka. Seorang wanita yang dimilikinya hanya bisa menjadi miliknya sendiri. Adapun cinta, bisa dipupuk. Bagaimanapun, dia menyukainya, oleh karena itu akan jauh lebih mudah untuk jatuh cinta padanya. Faktanya, sejak King Sui berhubungan seks dengannya, dia memiliki perhatian tambahan. Ini adalah cinta. King Sui menganggukkan kepalanya sebagai penegasan.
Apakah King Xuang menyukaimu? Si Dingtian mengajukan pertanyaan itu dengan serius. Saya tidak yakin, tapi saya memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya menyukai saya. Saat ini, dia seharusnya tidak membenciku. Lagi pula, kita telah melakukan perbuatannya. Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. King Sui tahu bahwa selama tuan tua ini setuju, kasusnya akan diselesaikan. Sebenarnya, si Dingtian telah membuat rencananya sejak lama untuk membebaskan cucunya dari tekanan yang dia alami, tetapi dia tidak pernah berani menyampaikannya kepada klan situ. Orang tua itu mendesah dan berkata, "Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian, tapi serahkan masalah penolakan pernikahan kepadaku. Jika kamu bersama dengan King Xuang, maka aku harap kamu akan memperlakukannya lebih baik." King Xuang tidak pernah bahagia selama ini. Dia tidak peduli dengan siapapun, dan hampir tidak berbicara sepatah kata pun selama beberapa bulan. Si Dingtian menghela nafas panjang setelah berbicara. "Yakinlah, saya kejam terhadap musuh saya memperlakukan keluarga dan wanita saya 1000 kali lebih baik," jawab King Sui sambil menyeringai. "Hahaha, baiklah, aku suka apa yang kamu katakan, seperti pria sejati." Si Dingtian tersenyum. "Tuan tua, apakah King Xuang baik-baik saja akhir-akhir ini?" King Sui telah mendengar dari si Musi beberapa hari yang lalu, bahwa si King Xuang tidak begitu bahagia akhir-akhir ini. Dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya pada tuan tua. King Xuang baru-baru ini linglung, dan bahkan menjadi kurus. Di masa lalu, dia akan keluar setiap beberapa hari. Tapi, sudah beberapa bulan ini dia sepertinya selalu linglung sendirian, mengabaikan orang lain, dan tidak merasa ingin bertemu siapapun. Dia bahkan tidak pergi ke halaman belakang. Si Dingtian menghela nafas saat mengatakan itu. "Tuan tua, bisakah saya pergi melihat King Xuang?" King Sui bertanya dengan cemas. Si Dingtian mengerutkan kening dan ragu-ragu seolah itu sesuatu yang sulit. "Jangan khawatir, aku hanya akan melihat dan mencoba menghiburnya." King Sui melihat keraguan si Dingtian dan dengan cepat membuat pendiriannya. "Baiklah, tapi jika dia tidak ingin melihatmu maka segeralah pergi," ucap orang tua itu. Tanpa membuang waktu, King Sui langsung meluncur. King Sui tahu tempat di mana wanita itu berada dari tuan tua, bahwa si King Xuang tinggal di halaman belakang, dan diberitahu di mana dia tinggal. Ketika King Sui menuju ke belakang, si Dingtian mulai tersenyum puas, seperti seseorang yang berpengalaman dan licik. Itu adalah jarak kecil ke halaman di belakang, dan King Sui melihat pemandangan sekitarnya. Pemandangan paling spektakuler masih banyak paviliun, yang ditata dengan hati-hati, dan seharusnya dirancang oleh seseorang yang memiliki reputasi baik. Halaman di belakang sangat luas, dengan taman kecil yang memiliki beberapa pohon apel ungu. Beberapa daun merah tua hanyut saat angin bertiup. Saat itu sudah di akhir musim gugur, tapi masih banyak pohon yang masih subur dan tumbuh subur. Sosok kurus dan ramping mengenakan pakaian merah tua yang ditenun dengan bulu dan rambut panjang menutupi bahunya berdiri di bawah salah satu pohon apel ungu. Adegan itu memiliki perasaan kesepian, namun tampaknya menyatu dengan baik dengan sekitarnya. Adegan yang harmonis namun sepi. Tampilan belakang yang sangat indah, tapi tampilan belakang yang sepi. King Sui bisa tahu sekilas bahwa itu adalah si King Xuang. Tapi, ketika dia melihat tampilan belakangnya yang memiliki rasa kesepian yang begitu kuat, sehingga meresap ke tulang seseorang, hati King Sui sakit untuknya. Bahkan jika itu adalah pria lain di posisinya, dia mungkin akan merasakan hal yang persis dengannya. Tidak hanya mereka yang memiliki hubungan fisik yang merasakan sakit hati. Hanya melihat tampilan belakang yang sunyi itu akan menyebabkan sakit hati. Saat dia mendengar suara langkah kaki, si King Xuang perlahan berbalik. Wajah dingin dan cantik memasuki pandangan King Sui. Kesejukan dari keindahan ditambah dengan pakaian berbulu merah memberikan pesona yang mematikan. Melihat King Sui, semburat kejutan melintas di wajahnya yang dingin. "King Sui,
Apakah kamu baik-baik saja? King Sui merasa pahit. Perasaan mundur seperti itu sungguh tidak fantastis. Aku baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Apa untuk mencariku? Tanya si King Zuang. Ekspresi si King Zuang sedikit goyah setelah melihat King Sui. Ini membuat King Sui merasa sedikit lebih baik, karena itu menunjukkan bahwa dia masih mengingatnya. Tepat sekali. Aku baru saja bertemu dengan kakekmu, dan datang untuk melihatmu dengan persetujuannya. Ah, si King Zuang sedikit terkejut. King Zuang, aku merindukanmu. King Sui berkata dengan lembut. Cukup, jangan katakan itu. Tatapan si King Zuang sedikit berubah panik saat dia berbicara. King Sui melihat bahwa selain panik, masih banyak elemen lain dalam tatapan si King Zuang. Mungkinkah gadis ini memiliki kesulitan atau kesulitan lain? Hari ini, aku datang untuk melamarmu. King Sui berbicara perlahan ketika dia melihat si King Zuang yang memiliki ekspresi panik di wajahnya. Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Lamaran. Lamaran apa yang kamu maksud? Si King Zuang sekali lagi bingung. Melihat bahwa si King Zuang tampaknya tidak berpura-pura tidak sadar, beberapa pemikiran muncul di benak King Sui. Yang paling jelas dari semuanya adalah, dia tidak pernah mengira King Sui bisa bersamanya saat ini. Aku memberitahu kakekmu bahwa aku menginginkanmu sebagai istriku. King Sui berkata dengan murung. Apa kau tidak tahu kalau aku sudah bertunangan dengan klan situ? Si King Zuang memandang King Sui dengan heran. Aku tahu, tapi kamu hanya bisa menjadi milikku. Apa kamu ingin menikah dengan situ Bufan? King Sui mengangkat kepalanya untuk menatap keindahan yang dingin itu. Mata indah si King Zuang menatap King Sui tanpa berkedip saat dia menghela nafas. Aku tidak akan menikah dengan siapapun dalam hidup ini, tidak dengan siapapun. Mengapa? Aku tahu bahwa kamu mungkin tidak menyukaiku sekarang, tetapi aku juga tahu pasti bahwa kamu tidak menyukai situ Bufan. Apakah kamu benar-benar tidak peduli ketika kita melakukan itu? Kita, cukup King Sui. Lupakan apa yang terjadi di antara kita. Anggaplah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Si King Zuang telah lama mendapatkan kembali kesejukannya yang tidak bisa didekati. Jika aku harus membunuh situ Bufan, apa yang akan kamu lakukan? King Sui merasa sangat kesal karena si King Zuang, tetapi dia masih mengendalikan dirinya dan berbicara dengan tenang. Meskipun kamu sudah mencapai alam Xiantian, akan lebih baik jika kamu tidak. King Sui, jangan mendorong klan Kingmu ke arah bahaya dengan begitu mudah. Kata-kata si King Zuang telah membuatnya berpikir tentang banyak hal. Dia memandang ke arah si King Zuang dengan keraguan, merasa sedikit terluka olehnya, oleh kata-katanya yang tidak berperasaan. Melihat mata jernih King Sui yang dipenuhi dengan elemen yang tidak bisa dia gambarkan, si King Zuang merasakan jantungnya sedikit tersentak. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu banyak, oke, aku akan memberitahu tentang klan situ. Ada seorang ahli dari klan situ yang sudah lama meninggalkan kota 100 Miles ini. Orang itu telah berkelana bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia telah kembali ke klan situ beberapa waktu lalu. Dia adalah seorang ahli Xiantian, yang telah menjadi kultivator Xiantian selama puluhan tahun. Dikatakan bahwa dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya. Apa ini alasan mengapa kamu tidak menerimaku? Hati King Sui yang hancur sekali lagi merasakan kehangatan. Sepertinya dia bukan orang yang tidak berperasaan. King Sui, ada banyak kecelakaan dalam hidup, dan aku sudah cukup mengalaminya. Aku bahkan meragukan diriku sendiri sekarang. Masa depan di depanmu berjalan mulus dengan banyak peluang, mengapa kamu begitu bertekad mengambil jalan buntu ini? Si King Zuang sedikit mengernyit, bulu matanya yang panjang berkibar, terlihat begitu pedih hingga hati seseorang akan sakit untuknya. Siapa bilang ini jalan buntu? Setelah menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi rute ini, apakah kamu masih menyebutnya jalan buntu? King Sui berkata saat dia bergerak di depan si King Zuang, menatap tajam pada tatapan dinginnya. King Sui, jangan terlalu kekanak-kanakan. Dengarkan aku, kamu adalah bakat yang diberkati oleh surga,
mengapa kamu ingin bertindak berdasarkan dorongan hati? Ada banyak wanita baik di luar sana. Ketika kamu mencapai puncak kehebatan bela diri Anda akan memiliki semua jenis wanita. Jika Anda tidak dapat menahan diri sekarang, Anda akan membahayakan keluarga klan King Anda. Kekuatan pendukung sekte itu terlalu mengerikan. Si King Suang berkata dengan lembut dan hangat, senyum tipis yang dipaksakan tergantung di wajahnya yang dingin. Mungkinkah itu lebih kuat dari sekte pedang langit? King Sui bertanya ketika dia mendengar si King Suang menyebutkan sekte. Bagaimanapun, dia telah mendengar beberapa informasi yang berhubungan dengan sekte dari Baili Jingwei dan guru perempuannya sebelumnya. Aku samar-samar mendengar bahwa itu sedikit lebih kuat dari sekte pedang langit. Sekte itu bukan dari negara Changlang. Suara dingin si King Suang yang terdengar memiliki nada lembut di telinga King Sui. Tidak peduli siapa dia, aku akan menghancurkan semua orang yang berani menghalangi jalanku. Nona muda, kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa berpikir untuk merebutmu dariku. King Sui melihat wajah si King Suang yang dingin dan cantik, dengan senyuman yang bukan senyuman, tetapi ekspresinya sangat serius. Si King Suang tersenyum lembut. Ini adalah senyuman nyata pertama yang dilihatnya darinya hari ini. Senyuman tipis sebelumnya hanyalah lekukan yang indah dari sudut bibirnya, tapi itu adalah senyuman yang sebenarnya sekarang. Gigi putih mutiaranya dan wajah yang dingin membuat satu orang pingsan. Apa aku harus bilang? Aku ingin menikahi anak nakal sepertimu. Si King Suang tersenyum lembut dan menatap King Sui. Seseorang tidak dapat menyangkal bahwa King Sui merasa lebih baik ketika dia melihat senyum si King Suang daripada ketika dia menikmati sup yang dibuat dengan buah wangi sebelumnya. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Aku pria dewasa, kamu sendiri sudah merasakannya saat itu. Bocah sial, apa kau ingin kupukuli kepalamu? Lapisan merah muda merayapi wajah cantik si King Suang, membuat wajahnya yang dingin dan menawan semakin mempesona. Bagaimanapun, kali ini, dia bangun, dan hanya King Sui yang bisa menikmati pesona keindahan yang tak tertandingi ini pada saat ini. Yakinlah, kita akan segera bertunangan. Kita akan segera menikah, ketika kamu ingin menikah denganku. King Suang, apa yang kamu katakan? King Sui mengulurkan tangannya, ingin memegang tangan si King Suang, tetapi pihak lain meliriknya ke arahnya dan menghindar. Kamu tidak diizinkan untuk menyentuhku. Aku sudah memberitahumu segalanya. Kamu tidak bodoh, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Ucap si King Suang serius. Ketika King Sui mengucapkan selamat tinggal pada si Ding Tian, dia mengatakan kepada Tuan Tua untuk menyampaikan pesannya kepada klan situ. Aku akan memukul siapapun yang berani bersaing denganku untuk si King Suang. Siapapun yang tidak setuju, akan dihancurkannya. Ketika si King Suang menyebutkan bahwa dukungan pihak lain tidak ada di negara Changlang, dan sedikit lebih kuat dari sekte pedang langit, King Sui tahu bahwa tidak akan ada gunanya bagi mereka untuk berkelahi di negara Changlang. Selain itu, yang dari klan situ hanyalah seorang pelindung. Seorang kultivator Xiantian hanya akan menjadi pelindung di sekte seperti sekte pedang langit. Jadi bagaimana jika dia menghabiskan puluhan tahun sebagai Xiantian, dia harus bisa menanganinya. Lagi pula, gurunya yang seperti Dewi seharusnya mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tuan Tua, saya akan meminta orang yang lebih tua untuk mengirim hadiah pertunangan dalam 2 hari ke depan. Beberapa hari ini, kita harus menolak pertunangan King Suang dulu. King Sui memberitahu si Ding Tian sebelum dia pergi. Keesokan harinya, di kediaman klan situ, membatalkan pernikahan. Situ Bufan bertanya kepada Situ Nantian, bingung. Ya, klan Si ingin membatalkan pernikahan itu. Mereka mengatakan bahwa King Sui itu ingin menikahi King Suang, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menampar siapapun yang berani bersaing dengannya untuk si King Suang. Situ Nantian menggeram dan berkata, Kakek, bukankah nenek moyang sudah kembali? Apakah klan situ kita akan menerima penghinaan ini? Ada untaian kebencian di mata Situ Bufan. Kamu kembali dulu, kakek tahu apa yang harus dilakukan.
Situ Nantian membuat Situ Bufan kembali, tetapi dia sendiri tenggelam dalam pikirannya di kamarnya. Situ Bufan pergi dengan diam-diam, tetapi kebencian di matanya semakin kuat. Begitu pernikahan ditolak, itu akan menjadi penghinaan terburuk dalam hidupnya. Malam itu, di mansion klan Situ, kakek Nantian tidak berguna, menyebabkan klan Situ menderita penghinaan berkali-kali. Situ Nantian berbicara dengan suara berlinang air mata saat dia bersujud di depan pria tua berambut putih itu. Nantian, bangun, dan bicaralah dengan jelas. Kakek akan menyelesaikan semua masalahmu. Pria tua berambut putih mengangkat Nantian, saat dia berbicara dengan tegas dengan postur yang mengesankan. Situ Nantian mengungkapkan kisah tentang bagaimana King Sui memaksa klan Si untuk membatalkan lamaran pernikahan dengan klan Situ. Keberanian apa? Membatalkan lamaran pernikahan? Situ Jianyi berteriak marah. Di seluruh dunia dari 9 benua, sangat memalukan bagi pihak laki-laki untuk menghadapi pembatalan lamaran dari pihak perempuan. Tentu saja, akan berbeda jika perempuan itu berasal dari klan yang lebih mampu dan memiliki status yang lebih baik. Namun, itu masih situasi yang memalukan, karena orang mungkin bergosip bahwa pria itu telah jatuh dari usahanya untuk menaiki tangga sosial. Akan sangat sulit untuk menemukan wanita dengan status yang sama di masa depan. Situ Jianyi adalah kakek Situ Nantian, dan leluhur tua dari klan Situ. Dia telah mencapai puncak alam Hautian 50 tahun yang lalu, dan untuk menemukan cara menerobos, dia meninggalkan kota Hundred Miles, dan berkelana ke banyak tempat sebelum dia akhirnya menetap di Sekte Kabut Awan yang terletak di negeri Jianye, di selatan negeri Changlang. Adapun bagaimana dia menerobos, Situ Jianyi tidak mengatakan apa-apa. Situ Nantian juga tidak pernah berani bertanya. Tatapan belas kasih orang tua itu langsung berubah menjadi sedingin es dan haus darah. Ya, bajingan ini membunuh putra penguasa kota Sungai Surgawi sebelumnya, dan masalah ini diselesaikan oleh Sekte Pedang Langit. Nantian, duduklah. Ceritakan semua yang kau tahu tentang King Sui bajingan kecil itu. Beraninya orang seperti itu mencari masalah dengan klan Situ kita. Dia mendekati kematian. Situ Jianyi mendapatkan kembali ketenangannya yang lembut dan berkata, Situ Nantian tahu bahwa kakeknya dulunya adalah orang yang haus darah sebelum dia mencapai Siantian. Meskipun dia biasanya tampak seperti pria tua yang lembut dan ramah, ketika dia marah, dia akan keluar untuk membunuh. Kamu mengatakan bahwa dia membunuh seorang kultivator Siantian hanya dengan satu gerakan. Ceritakan detailnya, ucap Situ Jianyi sambil mengerutkan kening karena tidak percaya. Ketika Situ Nantian selesai, Situ Jianyi tersenyum. Si idiot Siantian itu mati karena kebodohannya. Dia terlalu meremehkan lawannya, dan terbunuh bahkan sebelum dia bisa menggunakan kemampuan Siantiannya. Tapi, kekuatan orang itu juga tidak kecil, hanya saja dia lebih pintar. Jenius, jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga? Akan selalu datang hari ketika si jenius jatuh. Tapi kakek, pendukungnya adalah Sekte Pedang Langit, yang terkuat di negara Changlang, dan King Sui itu adalah murid batin. Jika kita menyentuhnya, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi kakek? Situ Nantian bertanya, merasa ragu-ragu. Yang terkuat, mungkin hampir tidak bisa disebut yang terkuat 30 tahun yang lalu. Tapi, sejak lelaki tua itu menderita luka parah, setidaknya sudah ada 3 kekuatan yang sebanding dengan Sekte Pedang Langit, dan mereka menjadi sedikit lebih lemah dari Sekte Kabut Awan. Apa menurutmu Sekte Pedang Langit akan melawan Sekte Kabut Awan? Kakek, kota Hundred Miles masih di negeri Changlang. Jika sesuatu terjadi, bukankah akan lebih nyaman bagi Sekte Pedang Langit, mereka akan didukung sekte-sekte lainnya? Nantian, kamu tidak tahu ini. Kota Hundred Miles terletak di ujung paling barat daya negara Changlang, sedangkan Sekte Kabut Awan terletak di negara Jianye, yang berada di selatan negara Changlang. Dari segi jarak, Sekte Kabut Awan hampir sama dengan Sekte Pedang Langit. Kakek, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Situ Nantian seperti anak kecil di depan Situ Jiangyi, tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan sama sekali. Bukankah dia terlalu sombong? Bukankah dia bilang akan menampar kita? Kita akan lihat siapa yang pertama mati. Kakekmu telah menjadi kultivator Xiantian selama 30 tahun. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu, kediaman klan King. King Sui menghabiskan 2 hari berikutnya dengan damai, bermain dengan si kecil Yu Chang ketika dia sedang santai. 2 malam terakhir ini, karena pelatihan, dia tidak memeluk Ming Yue Glow. King Sui memaksakan dirinya untuk memasuki alam valet jadi immortal setiap kali, mencoba untuk tidak memikirkan sosok cantik Ming Yue, wajahnya yang tenang dan murni, dan tampilan ilahi, menawan yang dia miliki ketika dia berteriak dengan suara manis dan menggoda. Kecantikan adalah penyebab jatuhnya pahlawan. Keindahan wanita manakah yang senyumnya dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara? Bahkan pria yang tegas dan pantang menyerah tidak akan bisa menahan godaan manis. Memasuki alam valet jadi immortal, dengan pelatihan yang sulit baru-baru ini, teknik penguatan kuno King Sui dapat mencapai 62 siklus. Dia telah mencapai kesuksesan kecil dalam penguasaan peniruan rusa dari 9 hewan teknik yang meningkatkan kecepatannya sebesar 20%. Keterampilan pendukung dari peniruan rusa yang meningkatkan kecepatan seseorang, dapat dikatakan sebagai teknik pendukung penuh yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Ada 3 tahap penguasaan, tahap sukses kecil, tahap sukses besar, dan tahap kesempurnaan besar. Tahap kesuksesan kecil meningkatkan kecepatan sebesar 20%, tahap kesuksesan besar meningkatkan kecepatan sebesar 50%, dan orang yang telah mencapai tahap kesempurnaan besar akan dapat mencapai kecepatan yang 2 kali lebih cepat. Tapi, hanya mencapai penguasaan kecil sudah membuat King Sui merasa itu memakan terlalu banyak waktu, dan mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai penguasaan menengah. Adapun penguasaan penuh, itu akan tergantung pada keberuntungan dan pemahaman seseorang. Untuk dapat mencapai tahap kesuksesan kecil, dia hampir menghabiskan setengah waktu pelatihannya untuk menguasai teknik tersebut. Sejak alam valet jadi immortal naik ke tingkat ketiga, ruang itu terasa sangat luas, membuat King Sui merasa sangat bahagia. King Sui berjalan-jalan di sekitar alam valet jadi immortal, dan terkejut menemukan bahwa cabang pohon berwarna hitam yang dia tanam sebelumnya telah tumbuh. Itu adalah cabang pohon berwarna hitam yang dia beli bersama dengan esensi emas sebelumnya. Penemuan ini membuat King Sui sangat bahagia, dan tingkat keterkejutannya seolah-olah dia telah melihat pohon baja mekar. King Sui melakukan perkiraan waktu yang telah berlalu. Itu kira-kira 50 tahun. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka akan memakan waktu sekitar 100 tahun sampai ranting itu tumbuh. Apa yang membutuhkan waktu 100 tahun untuk bertunas? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berbunga, menghasilkan buah, dan matang? King Sui melihat tunas hijau di cabang hitam batu bara. Sementara tunas hijau itu hanya seukuran kuku jari, dan memancarkan vitalitas yang kuat. Ini baik, tidak perlu khawatir karena ada banyak waktu di alam valet jadi immortal. Biasanya semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin berharga barang itu. Bahkan jika masing-masing membutuhkan 100 tahun untuk bertunas, menumbuhkan daun, menghasilkan buah dan matang, masing-masing itu hanya akan memakan waktu sekitar 500 tahun. Apa yang akan memakan waktu 500 tahun atau bahkan lebih? Apakah itu lebih berharga daripada hadiah yang diberikan oleh alam? Imajinasi King Sui mulai menjadi liar. Lupakan saja, biar waktu yang akan menjawabnya. King Sui menyingkirkan cabang tanpa nama itu dari pikirannya. Dia awalnya mengira itu adalah cabang tidak berguna yang tidak akan bertunas. Tetapi sekarang setelah tumbuh, King Sui mulai berpikir bahwa itu benar-benar barang yang bagus. Melihat ke arah kolam, King Sui menyadari bahwa penyu emas sedang berjemur di tanah berpasir di samping kolam. Berjemur adalah satu hal, tetapi mengapa kura-kura dengan sengaja berbaring telentang untuk berjemur? King Sui berjalan menuju kura-kura emas yang mengangkat keempat kakinya di udara.
Warna keemasan cerah membuat kura-kura itu tampak luar biasa, dan King Sui ingin menyentuhnya. Mungkin itu memperhatikan King Sui, tetapi dengan gesit membalikkan dirinya. Sementara King Sui sangat terkejut dengan pergerakan kura-kura emas itu. Kura-kura umumnya tidak mau mengangkat keempat kakinya ke udara. Ketika mereka telentang, mereka tidak akan bisa membalikkan diri, tapi kura-kura emas itu bisa membalikkan dirinya sendiri bolak-balik sesuka hati. Ketika melihat King Sui, mata kacang emasnya berputar, tetapi tidak lari. King Sui dengan santai mengambilnya dan dengan hati-hati melihat benda kecil itu yang telah hidup selama 5.000 tahun. Simbol umur panjang, kura-kura itu sangat cerdas, seolah tahu bahwa King Sui tidak akan melukainya. Mata kecil emasnya terus berputar, dan bahkan mulai naik dengan gesit di bahu King Sui. Meskipun ukurannya hanya sebesar kepala manusia dewasa, King Sui masih terkejut sesaat ketika dia mengambilnya. Kura-kura itu memiliki berat setidaknya 300 kilo, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada dirinya sendiri. Intinya semua terkonsentrasi di sini. Kura-kura emas, akan ada banyak kesempatan untuk melepaskan darahmu di masa depan. King Sui menjentikkan kepala kura-kura itu, dan segera menyusut di dalam cangkangnya. Oke, bersambung, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat semua pendengar alurmu, salam hormat.